Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kelompok 1 akan membahas materi ekonomi mengenai APBN negara Jerman. Simak penjelasan baik-baik ya dari kelompok 1. Nah, ini anggota kelompok kami. Ada Azura, Bangkit, Galuh, Irul, Nadia, Rasya, dan Selvi. Pertama ada definisi APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah yang disusun dan disetujui oleh pemerintah bersama DPR. APBN memuat rincian pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan untuk 1 tahun anggaran yang biasanya dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember. Yang selanjutnya, APBN negara Jerman dikenal sebagai Bundeshaushalt. Anggaran ini disusun setiap tahun oleh Kementerian Keuangan Federal atau Bundesministerium der Finanzen dan harus disetujui oleh Parlemen Jerman atau Bundestag. APBN negara Jerman memiliki peran penting dalam perekonomiannya. Berikut ini adalah beberapa peran utama APBN dalam perekonomian negara Jerman. Yang kedua, peran APBN. A. Pengaturan kebijakan fiskal. APBN Jerman digunakan sebagai instrumen untuk mengelola kebijakan fiskal. Pemerintah menetapkan anggaran untuk belanja publik dan pendapatan negara. B. Stabilisasi ekonomi. Jerman menggunakan APBN untuk menstabilkan perekonomian, terutama selama krisis. Contohnya melalui stimulus fiskal pada saat pandemi COVID-19. C. Investasi dalam pendidikan dan penelitian. Sebagai negara yang sangat bergantung pada teknologi dan inovasi, Jerman mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan. D. Penyediaan infrastruktur publik. APBN membiayai pembangunan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi. Hal ini mendukung daya saing ekonomi Jerman. Yang ketiga, sumber pendapatan Jerman. A. Pajak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara Jerman. Sistem perpajakan Jerman dikenal progresif dan sangat terstruktur, meliputi 1. Pajak penghasilan atau personal income tax. 2. Pajak perusahaan atau corporate tax. Dan yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau value added tax, VAT. B. Penerimaan non-pajak. Selain pajak, Jerman juga memiliki sumber penerimaan non-pajak lain yang signifikan seperti berikut ini. Yang pertama, dividen dari perusahaan milik negara. Yang kedua, penerimaan dari investasi negara. Yang ketiga, bantuan Uni Eropa. Pendapatan dari sumber-sumber ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang keempat, pengeluaran Jerman. Belanja negara Jerman. Belanja negara Jerman merupakan anggaran yang dikelola oleh pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara. A. Pengeluaran utama Jerman. Yang pertama, sektor sosial seperti pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. 2. Infrastruktur. Pengeluaran ini difokuskan untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik seperti jalan raya, jalur kereta api, dan bandara untuk mendukung mobilitas masyarakat. Yang ketiga, pertahanan. Anggaran militer digunakan untuk modernisasi peralatan militer dan keikutsertaan dalam operasi internasional. Yang keempat, lingkungan. Seperti energi terbarukan, mitigasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, ada data anggaran APBN Jerman. Berdasarkan data dari Trading Economist, Jerman mencatat defisit anggaran pemerintah sebesar 2,50% dari PDB pada tahun 2023. Secara historis, anggaran pemerintah Jerman rata-rata 1,88% dari PDB dari tahun 1995 hingga 2023. Dalam hal ini, nilai absolut Jerman mencatat defisit anggaran pemerintah sebesar euro 28,21 miliar.
Yang keenam ada prinsip-prinsip APBN Jerman. Yang pertama, keseimbangan anggaran. Jerman memiliki aturan pembatasan utang yang ketat. Defisit anggaran tidak boleh melebihi 0,35% dari PDB kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, transparansi. Setiap anggaran dan pengeluaran harus terbuka untuk publik. Dan yang ketiga ada efisiensi. Penggunaan dana harus dilakukan secara hemat dan tepat sasaran. Yang ketujuh, anggaran APBN Jerman. Pemerintah Jerman telah menyusun APBN untuk tahun 2025 dengan total pengeluaran sebesar euro 488,6 miliar. Anggaran ini mencakup yang pertama, pertahanan, dialokasikan euro 53,25 miliar. Yang kedua, kesejahteraan sosial mendapat alokasi euro 179 miliar. Dan yang ketiga, investasi publik meningkat menjadi euro 81 miliar. Yang kedelapan, fokus belanja pemerintah Jerman. Yang pertama, pendidikan. Sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Dua, kesehatan. Sistem perawatan kesehatan universal. Yang ketiga, infrastruktur. Investasi seperti jalan raya, kereta api, dan jaringan energi. Yang keempat, penelitian dan pengembangan untuk bidang teknologi dan sains. Yang kelima, perlindungan lingkungan untuk mempromosikan energi terbarukan. Yang selanjutnya, perbandingan APBN Jerman dengan negara Eropa lainnya. Yang pertama, belanja publik. Jerman memiliki belanja publik yang relatif tinggi. Yang kedua, pendapatan pajak. Jerman memiliki pendapatan pajak yang tinggi. Yang ketiga, defisit anggaran. Jerman memiliki defisit anggaran yang relatif rendah. Dan yang terakhir, utang publik. Jerman memiliki utang publik yang relatif rendah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. APBN Jerman mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran negara dengan fokus pada pajak sebagai sumber utama pendapatan. Kebijakan anggaran menekankan stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi dengan prioritas pada infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan inovasi teknologi. APBN negara Jerman memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Nah teman-teman, kalau ini namanya mata uang negara Jerman yang disebut dengan istilah euro. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kelompok 1 materi APBN negara Jerman. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.